Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan kami di Ali Rosi Channel. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah anak-anak kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran kita hari ini mendapat manfaat kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan masuki tema 2 subtema 1 pembelajaran 3. Pada buku siswa kalian di situ pada pembelajaran 3 ada bacaan hari menanam pohon. Ini saya bacakan ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Anak-anak, dari bacaan di atas tadi, kalian harus bisa menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Kita lanjutkan. Hari menanam pohon. Di sini ada kata konsep, yaitu kalian harus bisa membuat pertanyaan dari bacaan di atas, yaitu pertama menggunakan kata tanya kapan. Yang kedua, apa yang dilakukan? Siapa yang melakukan? Mengapa kita harus menanam pohon? Pohon apa yang ditanam? Di mana kegiatan dilakukan? Dari pertanyaan peta konsep ini semua jawabannya ada di bacaan tadi anak-anak ya. Kalau kalian tadi mendengarkan, tentunya kalian akan bisa menjawab semua pertanyaan ini. Kita lanjutkan anak-anak. Kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Dari semua kegiatan ekonomi tersebut akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, pertanian. Hasil pertanian diantaranya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dari semua jenis hasil pertanian tentunya kalian sudah tahu ya. Yang kedua, orang yang bekerja dalam bidang pertanian disebut petani. Ada mungkin dari anak-anak yang orang tuanya jadi petani? Tentunya ada. Berdasarkan jenis usahanya, petani dibedakan menjadi petani sawah, petani perkebunan, petani ladang, dan petani tambak. Kita lanjutkan. Perkebunan.
Tanaman perkebunan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Tanaman semusim, contohnya kapas, tebu, dan tembakau. Yang kedua, tanaman tahunan, misalnya kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, kakao, dan teh. Yang ketiga, hortikultura, contohnya bawang putih, kentang, kubis, wortel, cabai, bawang merah, pisang, mangga, pepaya, lalas, jeruk, semangka, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya anak-anak, kegiatan ekonomi yaitu kehutanan. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya saja dengan mengambil hasil hutan seperti berbagai jenis kayu, rotan, damar, dan lain-lain. Selanjutnya perikanan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, budidaya ikan, dan tambak ikan. Yang kelima, peternakan. Hasil yang diambil dari hewan ternak berupa daging, susu, bulu, kulit, dan telur. Contoh hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, kelinci, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan burung. Yang keenam, perdagangan. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi pedagang tetap, tidak berpindah-pindah, pedagang asongan, dan pedagang kaki 5 yang di pinggir-pinggir jalan itu anak-anak. Yang ketujuh, perindustrian. Kegiatan industri dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Industri rumah tangga. 2. Industri kecil. 3. Industri sedang. Yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan terhadap konsumen, misalnya perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, dan rental komputer. Wawancara. Wawancara adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberi informasi. Pemberi informasi biasanya adalah orang yang menguasai permasalahan dalam bidang tertentu atau yang dianggap mengenal dan memahami suatu masalah dengan baik. Orang yang memberi informasi atau orang yang diwawancarai biasanya disebut narasumber, sedangkan orang yang menggali informasi disebut pewawancara. Agar wawancara berlangsung dengan lancar dan baik, kamu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Apa saja persiapannya? 1. Tentukan topik wawancara, yaitu tema yang menjadi bahan wawancara, misalnya pekerjaan, kegiatan pertanian, dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, tentukan narasumber, orang yang akan diwawancarai, misalnya guru, ketua RT, petani, polisi, bos, dan sebagainya. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait informasi apa yang ingin kamu ketahui. Selanjutnya, lakukan latihan mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik dan intonasi yang tepat. Yang selanjutnya, lakukan kegiatan wawancara dengan baik dan sopan. Perkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian sampaikan maksud dan tujuan wawancara yang akan kamu lakukan. Selanjutnya, ketika wawancara berlangsung, sampaikanlah pertanyaan dengan bahasa yang baik. Lakukan dengan perakman atau pencatatan atas jawaban yang disampaikan narasumber. Selanjutnya, tunjukkan mimik wajah dan sikap tertarik pada apa yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, rangkumlah intisari informasi dari hasil wawancaramu. Baik anak-anak, mungkin itu untuk pembelajaran 3 subtema 1 tema 2. Kalau Anda rasa video ini menarik, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, sampai ketemu di pembelajaran 4. Kalau ada salah-salah dalam menyampaikan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.